Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air usai kunjungan kerja selama beberapa hari ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Kamis dini hari. Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir menyambut Presiden Prabowo. Presiden kemudian menyempatkan diri untuk berbincang selama beberapa menit dan kemudian langsung masuk ke dalam mobil Maung RI-1. Presiden pun kemudian meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya Presiden Prabowo berkunjung ke Jepang pada hari Minggu lalu dan melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan. Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mempererat hubungan perdagangan serta kerjasama di bidang budaya dan pendidikan untuk masing-masing negara. Presiden Prabowo Subianto merampungkan kunjungan kerja ke Korea Selatan dengan membawa sejumlah capaian strategis, mulai dari komitmen investasi hingga penguatan kerjasama di sektor energi dan pertahanan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Widi. Bianca, dari kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sektor apa saja yang mendapatkan komitmen kerjasama antara kedua negara? Ya, selamat siang Jessica dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan, Presiden Prabowo Subianto sudah merampungkan untuk kunjungan kerja selama di Korea Selatan, tepatnya pada 31 Maret 2026 hingga 1 April 2026. Dan informasi yang kami dapatkan dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyebut bahwa nilai investasi yang dibawa pulang oleh Presiden Prabowo Subianto usai melaksanakan kunjungan pertemuan secara langsung dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ini mencapai sekitar 176 triliun rupiah atau sekitar 10,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu Jessica serta pemirsa, ini ada berbagai investasi ataupun kerjasama strategis di berbagai bidang. Ini di mana diinformasikan khususnya di dalam bidang energi, industri, serta sektor dan juga pengembangan kecerdasan buatan ataupun AI dan juga sejumlah digital. Ini jadi salah satu sektor-sektor yang diperkuat begitu untuk investasi antara Indonesia maupun Korea Selatan. Selain itu juga menyampaikan dari informasi yang kami dapatkan dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, ini bukan saja adanya juga penandatanganan untuk nota kesepahaman ataupun MOU. Ini ada sebanyak 17 MOU yang ditandatangani oleh keduanya di 17 sektor, dan ini untuk sektor-sektornya sendiri ini di dalam berbagai bidang, khususnya untuk bidang mineral strategis, teknologi, keuangan, data center, dan juga energi bersih. Selain itu juga Jessica, salah satu highlight utama yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa ini memperlihatkan kepercayaan dari para investor terhadap Indonesia di tengah dinamika global dengan kepercayaan adanya 173 triliun rupiah total investasi yang dihasilkan dari pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Korea Selatan. Selain itu juga informasi yang disampaikan bahwa dengan pertemuan ataupun kunjungan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Korea Selatan ini meningkatkan untuk kemitraan strategis yang komprehensif. Selain itu juga ini menjadi sinyal bahwa Indonesia dan Korea Selatan ini akan terus begitu untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang maupun juga sektor lainnya. Dan juga Jessica, di tengah dinamika global yang saat ini tengah memanas, kerjasama energi juga jadi salah satu hal yang di-highlight begitu ataupun menjadi salah satu hal yang dicapai begitu antara pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Korea Selatan, di mana Indonesia ini akan berperan sebagai pemasok energi, khususnya dalam komoditas LNG dan juga batu bara, serta untuk pendorongan dialog tingkat tinggi untuk memastikan ketersediaan pasokan dan juga energi global. Jadi ini juga jadi salah satu hal yang disampaikan oleh Erlangga bahwa
Indonesia akan menjadi untuk pemasok begitu bagi Korea Selatan, khususnya dalam LNG maupun batu bara. Selain itu juga, Jessica, ada hal yang menarik, yakni adalah di mana di sektor pertahanan ini kerjasama kedua negara ini juga terus diperkuat begitu, di mana salah satunya adalah terkait dengan proyek pengembangan untuk jet tempur KF-21 Boramae yang saat ini sudah bahkan mencapai tahap akhir. Dan juga informasi yang disampaikan bahwa direncanakan Indonesia ini akan membeli sebanyak 16 pesawat tempur. Bahkan informasi yang disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ke depannya ini akan mengirimkan untuk tim lanjutan, jadi memastikan bahwa proyek kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan ini akan berjalan begitu. Selain itu juga, Jessica serta pemirsa, kalau kita lihat dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto bukan saja ke Korea Selatan tetapi juga ke Jepang, dan untuk total investasinya ini sudah mencapai 574 triliun rupiah. Jadi memang terkait dengan kunjungan dari kerja dari Presiden Prabowo Subianto selama ke Jepang dan Korea Selatan ini memang untuk menghasilkan begitu, khususnya dalam bidang investasi dan juga kerjasama dalam ekonomi dan juga pertahanan. Ini jadi highlight ataupun hal-hal yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana 3 hari ini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melaksanakan begitu kunjungan kerja selama di Jepang dan juga Korea Selatan. Oleh karena itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio, Jessica. Baik, terima kasih Bianca atas laporan Anda.